Gini Mas, untuk cara kerja elevasi, kita di sini metodenya tidak mempergunakan berbasis elektrik ya, atau media atau medsos, apakah itu peralatan-peralatan yang serba digital, tapi kita lebih kepada mengetahui awal dari sebelum terjadinya bencana itu terjadi. Karena yang perlu dipahami, yang perlu diketahui sebelum bencana itu terjadi, biasanya ada tanda-tanda Mas. Apakah itu dari munculnya mata air baru, terus hilangnya mata air lama, terus munculnya mata air baru dengan warna yang cukup keruh, terus ada lagi yang ditandai dengan pepohonan yang sudah mulai mereng, dan juga munculnya retakan-retakan tanah. Nah, ini di sini kita metodenya mempergunakan sistem ekstensometer. Ekstensometer itu lebih efektif untuk mengetahui pergerakan dari per sentimeter. Karena gerakan tanah itu ini ada dibagi menjadi dua. Ada istilah longsor ganas, ada longsor rayapan. Nah, di Banjarnegara secara umum ini adalah gerakan tanah itu muncul pada kategori rayapan. Gitu. Maka dari itu kita untuk mengetahui berapa pergerakan ataupun ada tanda-tanda pergerakan, maka dari itu kita buat sistem ekstensometer. Jadi tidak berbasis elektrikal. Kita lebih mengutamakan kepada penyelamatan early warning system ini kepada masyarakat di sekitar daerah zona rawan bencana. Seperti itu Mas. Ya, gini, jadi cara kerja untuk alat yang kami buat, manakala kan kita informasi pertama kan muncul dari masyarakat. Setelah informasi muncul dari masyarakat, kita melakukan tindak lanjut. Kita melakukan cek lokasi, melakukan cek lapangan atau observasi lapangan. Ternyata memang di situ ada potensi untuk pergerakan-pergerakan yang dimungkinkan mengancam jiwa manusia. Kita langsung melakukan pemasangan. Nah, cara kerja dari alat ini itu pada sistemnya adalah berkala per 5 cm, Mas. Berkala per 5 cm. Manakala terjadi pergerakan pertama, itu yang akan memberikan warning itu lampu siaga. Lampu rotator siaga berputar seperti lampu ambulan. Nah, itu adalah fungsi untuk biar kita memberikan jeda kepada masyarakat untuk melatih kesiapsiagaan. Siaga bahwasanya pergerakan sudah mulai bergerak lagi pada permukaan atau bagian mahkota. Nah, setelah pergerakan 5 cm ini kok masih berlanjut. 6 cm itu muncul ada bukan lampu yang nyala, namun ada semacam sirine kewaspadaan. Jadi siaga, waspada. Nah, pada lampu siaga itu muncul ada suara sirine dengan nada terpatah-patah. Setelah per 10 cm itu berhenti, muncul kembali, lampu rotator akan bergerak kembali. Itu untuk harus berkemas. Setelah lampu rotator berputar berhenti, terus naik lagi level ke 20 cm. Nah, level 20 cm adalah nanti akan muncul tanda sirine tanda bahaya. Nah, pada saat sirine yang keempat inilah atau level yang keempat inilah area harus dikosongkan. Artinya masyarakat harus mengevakuasi secara mandiri dengan dipandu oleh tim siaga yang sudah kita bentuk ataupun sudah dibentuk desa tangguh bencana itu. Itu kurang lebih pada pertengahan 2019, mengawali pada 2020 setelah kita mengikuti lomba provinsi ya di tingkat provinsi, dan kita juga mengikuti acara undangan di Medan, di Bengkulu, sampai di Bali. Nah, setelah itu kita mengajukan untuk proses pematenan, namun karena terkendala adanya COVID-19, maka itu untuk proses proposal dan sebagainya sudah kami kirim, namun saat ini masih terpending. Jadi untuk secara apa istilahnya hak paten ini kita masih menunggu dalam tahap proses sampai pandemi COVID ini berakhir. Iya, kemudian ada beberapa daerah di kabupaten lain yang sudah memesan begitu alat. Dari pihak kita adalah di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi, manakala setelah pasca longsor Dusun Cisolok, itu yang sudah pakai untuk produk kita. Sementara proses untuk kali ini adalah untuk mencakup wilayah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, dan juga kalau nggak salah yang kami dengar adalah Boyolali. Sampai di Semarang Kota itu dulu yang sudah pernah request ke kita, namun kita masih melakukan tindak lanjut dan kita melakukan koordinasi dengan atasan kami. Kita juga butuh masukan-masukan dari masyarakat atau dari pimpinan
manakala kita mau melakukan untuk ada info untuk pemasangan.